Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali, beraktivitas kembali seperti sedia kala dalam pembelajaran jarak jauh kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembicaraan kita masih terkait dengan biografi. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang struktur-struktur yang ada di dalam sebuah teks biografi, bagian-bagian dari biografi. Di antaranya kemarin kita sudah menyebutkan struktur biografi ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, kemudian kejadian-kejadian penting, dan yang terakhir adalah reorientasi. Dari ketiga bagian itu, yang bersifat opsional adalah yang bagian reorientasi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang biografi, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks biografi ya. Kaidah kebahasaan teks biografi. Setiap kita mempelajari sebuah teks ya, setiap itu pula kita juga membicarakan, kita mempelajari tentang kaidah kebahasaannya atau ciri-ciri atau karakteristik dari kebahasaan yang ada. Nah, kaidah kebahasaan teks biografi berdasarkan kaidah kebahasaan yang digunakan, teks biografi memiliki sejumlah persamaan. Artinya nanti di antara kaidah-kaidah kebahasaan yang ada itu ada yang sama dengan kaidah-kaidah teks yang lain. Artinya kita sudah pernah membicarakan tentang hal tersebut. Langsung saja untuk kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Penulis bertindak sebagai juru cerita yang bertindak objektif yaitu apa adanya. Kata ganti yang digunakan adalah ia, dia, mereka, atau dengan menyebut nama tokohnya langsung. Coba kalian perhatikan di sini ya, tentang penggunaan kata ganti orang atau istilah kebahasaannya namanya pronomina persona. Pronomina persona itu adalah kata ganti orang. Ya. Kalau kalian perhatikan di situ, coba di situ ada yang perlu kita koreksi ya. Di awal disebutkan kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama, sedangkan pada bagian akhirnya kata ganti yang digunakan konkretnya ada ia, dia, mereka. Lantas mana yang betul? Karena apa? Kata ganti orang pertama yang kita ketahui itu macamnya bukan yang ini, bukan ia, dia, mereka, tetapi saya, aku, kami, kita. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan ini yang betul adalah yang pertama itu silahkan kalian koreksi atau ganti ya. Ya, dalam teks biografi itu yang betul menggunakan kata ganti orang orang ketiga ya, menggunakan kata ganti orang ketiga baik tunggal maupun jamak. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang pertama, teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga, tunggal atau jamak. Karena si penulis itu hanya sebagai juru cerita,
Si penulis hanya sebagai orang yang bercerita, menceritakan siapa? Menceritakan ia, menceritakan dia, atau menceritakan langsung menyebut nama tokohnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan, ya, atau dulu yang sering kita dengar yaitu apa? Kata kerja material. Banyak menggunakan kata kerja tindakan atau kata kerja material, ya, yang berfungsi untuk, yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya di sini ada menulis, mementaskan, melahirkan, menjauhkan, melakukan, bermain. Nah, itu semuanya adalah kata kerja material, kata kerja tindakan. Kata kerja yang aktivitas fisiknya itu bisa terlihat, bisa kita indrai, bisa kita lihat, seperti itu. Itu sudah kita terangkan dulu, ya. Jadi yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif, ya. Banyak menggunakan kata deskriptif yang berfungsi untuk apa? Kata deskriptif berfungsi untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat-sifat tokoh. Jadi kata-kata deskriptif ini digunakan untuk memberikan informasi secara terperinci tentang karakter tokoh, tentang sifat-sifat tokoh. Nah, ada kata yang dimaksud antara ada gigih, berani, kreatif, cerdas, itu semuanya deskriptif. Ya, yang mana kata-kata deskriptif ini sering pula ada kalanya didahului oleh kata kopulatif atau kopula. Sering didahului oleh penggunaan kopula, ya, adalah, merupakan, nah itu kopula. Kemudian yang keempat, karakter kebahasaan dalam biografi, banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Jadi dominannya itu adalah kata kerjanya adalah kata kerja pasif, bukan kata kerja aktif. Yang mana kata kerja pasif ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya di situ dicintai, diberi, dikenang, dihormati, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja mental. Banyak menggunakan kata kerja mental. Jadi kata kerja materialnya ada, kata kerja mentalnya juga ada. Dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, menguasai, menyukai, menuding, diilhami. Nah, ini kata kerja mental, kata kerja yang aktivitasnya itu tidak bisa diindrai, yang tidak bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, di dalam teks biografi juga banyak menggunakan kata sambung, konjungsi, juga banyak juga menggunakan kata depan, preposisi, ataupun nomina. Nomina kata-kata benda yang berkenaan dengan urutan waktu, sebelum, sudah, pada saat, kemudian. Nah, ini contoh kopula yang terkait dengan urutan waktu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang atau biografi di sini yang pada umumnya bersifat kronologis, ya. Jadi cerita di dalam sebuah biografi itu pada umumnya bersifat kronologis, ya. Ceritanya itu tersaji melalui hubungan hubungan urutan ruang maupun urutan waktu, seperti itu. Itu terkait dengan kaidah kebahasaan teks biografi.
Nah, ada tambahan sedikit anak-anak kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah, hasanah bahasanya di sini diberikan tambahan informasi pada kalian mengenai apa itu konjungsi temporal, gitu ya. Jadi konjungsi temporal kata sambung yang mengacu pada waktu. Konjungsi kata sambung temporal waktu, berarti kata sambung kata penghubung yang terkait dengan waktu. Konjungsi temporal menghubungkan dua peristiwa, baik itu yang sederajat maupun yang tidak sederajat. Ada dua konjungsi temporal sederajat itu seperti ini, bersifat setara atau sederajat. Kemudian sebelumnya, sesudahnya, lalu selanjutnya. Ini biasa digunakan untuk kalimat majemuk setara. Nah, sedangkan yang kedua konjungsi temporal tidak sederajat. Itu ya anak-anak, karena baterai habis, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat.